Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah kajian Lubul Usul dan kita akan meneruskan pertemuan sebelumnya, dan sebelumnya kita sudah membahas tentang khitabullah, kemudian af'alul mukallaf yang berkaitan dengan khitabullah tadi. Dan sekarang kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan khitab, tapi kita akan masuk dalam pembahasan persamaan fard dan wajib. Apakah fard dan wajib itu sama atau fard dan wajib itu berbeda? Qala al-musannifu wal asahhu. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala wal asahhu taraduful fardi wal wajib. Wal asahhu taraduful fardi wal wajib. Wal asah, menurut qaul yang asah berarti terjadi ikhtilaf ulama. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, apabila terdapat kalimat asah dalam kitab ini menunjukkan ikhtilaf, dan ikhtilafnya bukan antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah, melainkan antara sesama Ahlus Sunnah. Qala wal asahhu taraduf al-fardi wal wajib. Menurut qaul yang asah, bahwasanya fardu dan wajib itu taraduf atau mutaradif. Apa yang dimaksud dengan mutaradif? Mutaradif adalah kata yang banyak tapi mempunyai kandungan arti yang sama. Jadi walaupun lafadznya itu banyak tapi artinya satu. Persis dalam kamus bahasa Arab, misalkan nama wa raqadah, sama-sama mempunyai arti tidur. Jalasah qa'adah, sama-sama mempunyai arti duduk. Fard dan wajib sama-sama mempunyai arti yang sama, ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, apa yang dimaksud dengan ijab adalah khitabullah yang menuntut pekerjaan dengan tuntutan yang jazim. Jadi itulah arti dari kaitan dari khitab yang tadi, yaitu wajib dan fardu. Jadi menurut qaul yang asah, menurut qaul yang lebih kuat, bahwasanya al-fardu al-wajibu itu mempunyai arti yang sama. Jadi gak ada bedanya menurut qaul yang asah antara fardu dan wajib. Ya berarti kalau fardu itu wajib, kalau wajib itu fardu. Gak ada perbedaannya. Siapa ulama yang membedakan antara fardu dan wajib? Yaitu mazhab Hanafiyah. Mazhab Al-Hanafiyah. Dalam mazhab Hanafi ada perbedaan antara fardu dan wajib. Apa perbedaannya? Kata ulama mazhab Hanafi, apabila fardu itu lebih kuat daripada wajib, seakan-akan seperti itu. Kenapa ditinjau dari pengambilan dalilnya? Apa sih fardu, apa itu wajib? Menurut mazhab Hanafi, dalam mazhab Imam Syafi'i sama antara fardu dan wajib. Jadi fardu itu wajib, wajib itu fardu, gak ada bedanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Abu Hanifah ada perbedaan dalam segi pengambilan dalil. Fardu itu apabila dalil yang digunakan itu merupakan dalil qat'i seperti Al-Quran. Dan wajib itu apabila dalil yang dipakai itu adalah dalil dhanni. Sehingga ulama mazhab Hanafi mengatakan al-fardu huwa ma thabata bidalilin qat'iyyin kal Quran wal mutawatir.
wal wajibu ma thabata bidalilin dhanniyin ka khabaril wahid. Contoh, qala ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Hendaklah kalian membaca apa yang mudah untuk kalian baca dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan di sini ranah dari ayat tadi itu ketika melaksanakan sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita wajib baca Al-Quran. Dan menurut mazhab Hanafi, membaca Al-Quran ketika sholat itu hukumnya fardun. Ya, hukumnya fardun, tapi bukan wajib. Kenapa? Karena wajibnya membaca Al-Quran ketika sholat itu sudah ditetapkan dengan Al-Quran sendiri, yaitu faqra'u ma tayassara minal Quran. Di mana ranah dari faqra'u ma tayassara minal Quran itu adalah ketika sholat. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah harus membaca surah Al-Fatihah? Nah, kata Al-Quran faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya surah Al-Fatihah, banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Sehingga menurut mazhab Imam Abu Hanifah, membaca Al-Quran ketika sholat itu hukumnya fardun. Apa konsekuensinya? Kalau gak baca Al-Quran, maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau gak baca Al-Quran, hukumnya sholatnya tidak sah. Nah, sekarang bil khusus Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah harus membaca surah Al-Fatihah? Mazhab Abu Hanifah tidak harus. Karena yang fardu, yang harus diwujudkan, yang harus dibaca adalah Al-Quran. Bukan khususnya Al-Fatihah. Ya, bukan Al-Fatihah. Ada dalil dari hadis sahihain, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada solat, ya, tidak ada solat sempurna. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, ya, mungkin mempunyai makna lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i, la solata ay tidak sah solat seseorang yang ketika solat tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah atau Ummul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, ketika dia melaksanakan sholat. Nah, dalil ini menurut mazhab Abu Hanifah, dalilnya atau hadisnya merupakan hadis ahad. Dan hadis ahad itu faidahnya tidak yakin. Faidahnya adalah dhanni. Walaupun 99% ya tetap dhanni. Tidak nyampe 100%. Maka karena membaca surah Al-Fatihah itu ditetapkan bukan dengan menggunakan dalil qat'i, melainkan khobar wahid yang faedahnya adalah dalil dhanni, maka membaca surah Al-Fatihah, menghususkan baca Al-Quran dengan surah Al-Fatihah, itu hukumnya wajib. Jadi membaca surah Al-Fatihah ketika sholat menurut mazhab Abu Hanifah itu tidak fardu tapi wajib. Jadi menurut mazhab Abu Hanifah wajib membaca surah Al-Fatihah, dalam artian apabila seseorang ketika melaksanakan sholat tidak membaca surah Al-Fatihah melainkan membaca surah Al-Quran yang lain, anggap surah Takwir misalkan, dia baca surah At-Takwir, maka solatnya, ya, solatnya menurut Imam Abu Hanifah sah, ya, solatnya itu sah, tapi dia dosa, ya, dia seakan-akan melakukan hal yang tidak baik, ya. Tapi apabila dia tidak membaca Al-Quran, di mana membaca Al-Quran adalah fardu, maka solatnya tidak sah. Kalau tidak baca Al-Quran sama sekali, dia diem saja gitu. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak sah. Kenapa?
karena dia tidak melakukan yang fardu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Jadi ini merupakan perbedaan antara fardu dan wajib menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi saya ulangi lagi, fardu menurut mazhab Abu Hanifah adalah ma sabata bidalilin qat'i, yang ditetapkan, hukum yang ditetapkan dengan dalil qat'i, Al-Quran ya, seperti Al-Quran atau hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir, karena mutawatir itu adalah faedahnya adalah yakin, bukan dzan, ilm. Adapun wajib adalah ma sabata bidalilin dzanni, seperti khobar ahad, khobar wahid. Masya Allah, ini merupakan ikhtilaf al-Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain. Jadi saya baca lagi ibarah dari Lubbul Usul, wal asahhu taraduful fardi wal wajib. Menurut qaul yang asah, yang dikuatkan oleh mazhab oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari di sini, bahwasanya fardu dan wajib itu tidak ada perbedaan. Jadi definisi dari fardu dan wajib itu sama ya. Kan tapi dalam mazhab Abu Hanifah itu ada sedikit perbedaan antara fardu dan wajib. Qala kal mandubi wal mustahabbi wat tatawwu'i was sunnah. Kal mandub, seperti halnya tidak ada perbedaan antara mandub, mustahab, tatawwu, sunnah, nafilah dan semacamnya. Jadi ini semua kata-kata ini, kata-kata mandub, mustahab, tatawwu, sunnah, nafilah dan yang lainnya kalau ada atau mustahab ya. Jadi semuanya ini tidak ada perbedaan. Apa itu mandub? Ya mustahab. Apa mustahab? Ya tatawwu. Tatawwu apa? Ya sunnah. Ya apa sunnah? Nafilah ya. Jadi gak ada perbedaan antara kalimat-kalimat ini. Menurut qaul yang asah. Ya, menurut qaul yang asah. Berarti ada ikhtilaf juga di sini. Iya. Ini pakai lafadz kaf yang menunjukkan tasbih. Jadi ikhtilaf yang tadi terjadi ya, permasalahan yang tadi, permasalahan wajib dan fardu terjadi ikhtilaf seperti halnya ikhtilaf yang ada dalam mandub, mustahab, tatawwu, sunnah. Hanya saja ikhtilaf yang tadi permasalahan fardu dan wajib itu terjadi antara sunnah antara mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah. Kan tapi di sini terjadi dalam lingkup dalam mazhab sendiri, yaitu mazhab Syafi'i, di mana ada salah satu imam dalam mazhab Imam Syafi'i yang membedakan antara mandub, antara mustahab, tatawwu, sunnah ya. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Al-Qadhi Husain dan yang lainnya seperti Imam Baghawi juga membedakan di sini. Jadi mereka mengatakan seperti ini, kalau sunnah adalah pekerjaan yang selalu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru namanya sunnah. Kalau misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengerjakan 1 atau 2 kali saja, maka itu bukan sunnah, tapi mustahab, mahbub ya. Lalu kalau misalkan ada pekerjaan yang dinilai baik oleh syariat, tapi tidak pernah dilakukan Nabi, tapi itu hanya diarahkan pada keinginan seorang mukallaf, kalau memang itu pekerjaan yang baik, maka pekerjaan itu namanya tatawwu ya, namanya tatawwu. Nah, jadi inilah perbedaan antara kalimat-kalimat ini menurut beliau Al-Imam Al-Qadhi Husain dan yang lainnya seperti Imam Al-Baghawi. Dan dalam ikhtilaf ini terdapat iskal ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat istisqa itu berapa kali? Ya. Berapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat istisqa? 1 kali. Tapi
Para fuqaha mengatakan sholat istisqa itu mustahab atau sunnah. Sunnah. Ya, sunnah. Padahal Nabi melakukannya hanya 1 kali. Nah, jadi terdapat iskal ya, kejanggalan dalam ikhtilaf yang ada di mazhab atau pendapat al-Imam Al-Qadhi Husain. Jadi menurut qaul yang ashah, antara lafaz-lafaz ini mandub, mustahab, tatawwu, sunnah, nafilah itu satu kesatuan. Jadi mempunyai kalimat banyak tapi mempunyai satu arti. Qala wal khulfu lafdhiyun, dan khilaf ini, ikhtilaf yang tadi disebutkan itu merupakan ikhtilaf yang tidak ada konsekuensi hukum. Jadi hanya perbedaan nama saja. Untuk hukum di balik itu kalau misalkan nggak ada, ya, nggak ada konsekuensi hukum dari ikhtilaf yang tadi. Ini yang dimaksud dengan al-khilaf lafzi. Qala wa annahu la yajibu itmamuhu. Insyaallah ini kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.